Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rizkiawan dari absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Syaftriwardani, nomor absen 15 dari kelas 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fareka Ramadan dari kelas X5, nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Maulana, nomor absen 19 dari kelas 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Rahman Pramudia, absen 28, saya dari kelas 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Nur Aisyah, absen 29 dari kelas 105. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum perbandingan kelipatan John Dalton. Hukum perbandingan kelipatan lebih dikenal juga dengan hukum Dalton. Hukum Dalton pertama kali dikemukakan pada tahun 1803. Hukum Dalton berbunyi, jika dua jenis unsur membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda dan massa salah satu penyusunnya konstan, maka perbandingan unsur penyusun yang lain adalah seperti perbandingan angka yang bulat dan sederhana. Saya akan membahas dari pembahasan soal hukum Dalton. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Jika unsur C dan O dapat membentuk dua senyawa yang berbeda, yaitu CO dan CO2, maka tentukan berapa perbandingan massa C dalam CO dan CO2, serta berapa perbandingan massa O dalam CO dan CO2. Jika diketahui massa C 12 SMA dan massa O 16 SMA. Jika seperti dalam soal tadi, jika massa atom C diketahui sebesar 12 SMA dan massa atom O sebesar 16 SMA, dan dalam CO dan CO2, nah jadikan C dalam CO ini kan ada 1, jadi massanya 12, dan dalam CO2 C nya juga ada 1, jadi massanya juga sama 12. Maka untuk mencari perbandingan O, unsur C ini harus dibuat sama terlebih dahulu. Nah kan ini udah sama kan, jadi kita tinggal buat perbandingan aja. Jika yang pertama tadi kembali ke soal, massa atom O diketahui sebesar 16. Untuk yang CO berarti massa atom O-nya itu adalah 16, dan dalam CO2 itu berarti 32 karena kan O-nya ada 2. Jadi perbandingannya adalah 16 banding 32. Kalau bisa dikecilin lagi, itu dibagi 16 yang nanti hasilnya akan menjadi 1 banding 2. Yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac sendiri berhasil ia rumuskan pada tahun 1808. Hukum Gay-Lussac berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, kemudian pada tahun 1808, Gay-Lussac melakukan pengujian kuantitatif terhadap gas-gas dalam reaksi pembentukan uap air pada suhu dan tekanan yang tetap. Kemudian terdapat contoh 2H2 plus O menghasilkan 2H2O, yang kemudian diperoleh data pada percobaan pertama, volume gas H2 yang direaksikan yakni 2. Kemudian volume gas O2 yang direaksikan 1. Untuk volume uap air yang dihasilkan yakni 2. Untuk perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Kemudian untuk percobaan keduanya, volume gas H2-nya yang direaksikan 4. Volume gas O2 yang direaksikan 2. Untuk volume uap air yang dihasilkan yakni 4. Untuk perbandingannya 4 banding 2 banding 4, karena mereka bisa dikecilkan lagi dengan dibagi menjadi 2, yakni menghasilkan perbandingan 2 banding 1 banding 2. Begitu pula dengan percobaan ketiga, volume gas H2 yang direaksikan 6, volume gas O2 yang direaksikan 3, volume uap air yang dihasilkan yakni 6. Untuk perbandingannya 6 banding 3 banding 6, dan mereka dibagi dengan 3.
menghasilkan perbandingan 2:1:2. Kemudian terdapat contoh soal, yakni berapakah perbandingan volume dari gas yang bereaksi nitrogen 2 liter ditambah hidrogen 6 liter. Kemudian gas hasil reaksinya amonia 4 liter. Kita buat perbandingan dari ketiganya, yakni 2:6:4. Kemudian terdapat notes, jangan lupa untuk dikecilkan apabila bisa dibagi dengan angka yang sama, sehingga menghasilkan angka yang bulat dan sederhana, seperti bunyi hukumnya Gay-Lussac. Nah, dari perbandingan tadi kita bisa kecilkan lagi dengan membagi dengan angka 2, yakni menghasilkan 1:3:2. Kelemahan dari hukum Gay-Lussac. Salah satu kelemahan hukum Gay-Lussac adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hal ini disebabkan para ahli menganggap partikel unsur selalu berupa atom. Perbatasan ini memotivasi ilmuwan kebangsaan Italia untuk melakukan penelitian telah diyakini oleh para ahli hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis Avogadro. Hasil penelitian terkait hipotesis Avogadro ia dipublikasikan pada tahun 1811. Hipotesis Avogadro berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama gas-gas yang memiliki volume yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama pula. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan jumlah partikel gas-gas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis Avogadro, yang dimana saya akan flashback dulu dari Gay-Lussac, yang mana Gay-Lussac ini menyatakan bahwa partikel itu hanya terdiri dari satu atom yang berdiri sendiri. Ternyata setelah diteliti lagi oleh Avogadro dan para ilmuwan lainnya, itu partikel tidak hanya terdiri dari satu atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa lebih, yang disebut molekul unsur. Apa sih molekul unsur itu? Molekul unsur adalah partikel yang terdiri dari gabungan dua atom atau lebih, baik sejenis maupun berbeda. Dari hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama dari gas-gas yang berbeda jenis mengandung jumlah partikel yang sama pula, yang mana dirumuskan seperti volume gas A per volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B.